menghasilkan satu kebijakan yang benar-benar Pancasila itu jalan di Indonesia. Tapi yang sangat menyedihkan kan gereja-gereja kita sekarang di sini. Makanya saya secara pribadi pendatang baru, iman yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya sedih sama lembaga Alkitab kita. Kalau bukan karena kita tubuh Kristus, kacau kita. Karena kita sadar, kalau tangan yang tergores, yang keluar air tetap mata. Kalau telinga kita dipotong, yang keluar air juga kesakitan, yang menjerit mulut kita. Ya, tidak mungkin mata mengeluarkan darah kalau kaki kita yang dipotong. Itu tubuh Kristus. Nah, tapi coba, lembaga Alkitab kita masih slow-slow aja tuh. Saya pernah dipermalukan oleh teman saya dari Belgia datang kemari pelayanan kita ke beberapa tempat penjara ya, karena ada beberapa warga negara mereka yang overstay, jadi keluarga salah satu yang overstay itu membiayai pendeta ini untuk datang. Tahu nggak apa dicerita? Ini mengenai lawiliatan yang ditulis, karena saat itu saya ceritakan tentang bahasa Indonesianya, saya translate, lawiliatan yang dimaksud di Alkitab, ditafsirkan di dalam lembaga Alkitab kita kan buaya tua yang lidahnya mengeluarkan api. Nah, kemudian dia tanya, what? Saya bilang, krokodil kan, bingung dia. How? Dia bilang. Karena dia bilang, tidak mungkin ada buaya yang bisa punya lidah di seluruh muka bumi ini. Tetapi kenapa Indonesia artinya lawiliatan itu ular tua, buaya tua yang lidahnya mengeluarkan api. Dan saya sebagai pendatang baru, saya kaget. Ya benar juga ya, betapa banyaknya anak-anak sekolah minggu kita terperdaya. Saya nggak tahu ada berapa guru sekolah minggu dibodohin oleh anak sekolah minggu begitu menafsirkan lawiliatan di depan mereka. Keluarkan api. Makanya saya coba dalamin di dalam Alkitab, di dalam bahasa Batak. Waduh, saya kaget. Malah di dalam Alkitab bahasa Batak itu lebih sempurna. Ular tua di sana maksudnya dalam bahasa Batak. Bukan buaya tua. Jadi yang begini-begini kadang-kadang memecah belah paradigma sinode kita yang ujung-ujungnya meleset ke sekte. Ya, ini berbahaya sekali sekarang. Tapi syukurlah Pak Paul kemudian dengan nomor 26 yang beliau sandang, beliau mulai menyatukan. Maaf kata nih, ada beberapa sinode yang ditolak di bangsa ini, malah beliau satukan di dalam Zoom ini. Kan unik ini. Ya, jadi maaf kata nih banyak sinode juga ditelanjangin ini sama Pak Paul. Mereka lupa kalau jempol yang berdarah, yang keluar air mata tetap matanya yang bilang, aduh nggak mungkin telinga. Begitu tuh. Tapi percayalah, dengan kejadian yang menghebohkan dunia beberapa hari ini mengenai Israel dan Palestina, tidak luput dari rencana Tuhan kita yang Maha Agung. Ya, karena percaya atau tidak, iya atau enggak, mau mengerti atau enggak, Yesus itu tetap Tuhan. Israel tetap bangsa pilihannya. Tuhan Yesus memberkati Pak Paul. Luar biasa Pak Putih, luar biasa. Itu kemarin video Pak Putih saya potong 10 menit, yang nonton baru 2 jam sudah 50.000 Pak. Iya Pak. Gara-gara saya mau ke Maroko itu. Dicecar juga saya itu sama sinode saya Pak. Oh, dicekal ya, harus saya tanyain ya. Nah itu lah. Dicekal Pak. Tapi mudah-mudahan itu berdampak itu ya. Makanya boleh ini saya komentar Pak Putih tadi? Ya silakan Pak Gajamada. Saya sedikit saja, nanti giliran saya soalnya. Nah, nanti kita balik lagi ke ini ya, karena Pak Susu Kuda ya. Oke. Ya mohon maaf. Pak Putih, saya bukan memprovokasi di chat ya, tapi saya tunjukkan link ya bahwa di TV Kuwait, jadi saya tayangkan ulang, jadi ada di YouTube di TV Kuwait ya,
ditayangkan di dalam Al-Maidah 21, ditayang perdebatan gitu, membahas Al-Maidah 21. Dalam perdebatan tersebut disebutkan Israel bukan penjajah. Gitu. Tetapi Bang punya hak di tanah tersebut. Ini yang ngomong orang Muslim sendiri di TV Kuwait dan di dalam sebuah perdebatan. Jadi boleh ditonton. Terima kasih Pak Pastor Baujang. Ya, itu perspektif ya, itu hanya perspektif aja. Cuman bisa menjadi perdebatan yang panas juga, bagus. Hanya kan perspektif. Ini anyway kita balik lagi ke Israel dulu. Boleh Sebentar, saya ini Pak Susuguda dulu nih. boleh Dari saya tadi salah Pak Pastor mengenai Israelnya, Pak? Iya, sebentar. Ini biar Pak Susuguda lalu ke Pak Habibie ya. Oke, siap. Ya, Pak Thank you. Susuguda dulu. Karena ini Pak Susuguda dari tadi ngantri sampai ke sign out, sampai masuk lagi, sampai ke sign out lagi. Ya, habis ini Pak Habibie. Pak Paul. Ya, Susuguda, Pak silakan. Yunias mau masuk, Pak. Pak Ya. Yunias mau masuk. Tolong diizinkan. Ya, ini Pak Susuguda dulu, silakan. Ya, terima kasih Pak Paul. Waduh, seperti biasa passwordnya buka, jus, kubrak, ulala bebe. Aduh Pak, dari awal saya ke sign out kena asap nih, asap sate kuda. Mau masuk susah, antrian ke belakang lagi, untung masih sempat mendesah. Iya. Pak Paul, tadi sebenarnya gini, tadi agak siangan saya juga lihat senior kita Bapak Hendro Firleso melanglang buana nih mengupas topik hari ini secara totalitas. Tadi saya nonton tuh, luar biasa nih. Yang pertama, saya sebenarnya mau nanggapi yang Pak Paul bilang tadi sih, entah 20.000 menit yang lalu, ya, yang Bapak bilang, kok ada mereka itu gampang sekali diperdaya oleh narasi-narasi tertentu ya Pak ya. Kayak tadi kan Bapak bilang banyak sekali manipulasi media di mana suatu insiden itu di-spin sedemikian rupa atau bahkan direncanakan dengan rapi ya sedemikian rupa, kayak Bapak bilang tadi sekuensinya dari yang dilemparin batu di tembok ratapan sampai begitu dikejar terus mereka udah ada kamera dan segala macam itu tadi. Tapi kalau saya bilang sih bukannya orang-orang yang pro ke sana gitu ya, bukannya gampang terperdaya sih, tapi emang frekuensinya udah di-set mati ke situ Pak. Jadi kalau misalnya pihak Yahudi misalnya atau pihak Israel mau apa yang diomongin juga nggak masalah Pak, langsung udah wah haram itu salah gitu. Tapi kalau yang dari pihak Palestina mau ngomong apa juga itulah yang benar gitu, yang kayak Pak Paul bilang berkali-kali itu udah tutup kuping gitu loh, mau ngomong apa juga mereka udah tutup kuping, haram kafir udah nggak mau dengar apa-apa lagi gitu. Nah itu yang tadi itu. Terus yang kedua yang menarik perhatian saya sih sebenarnya yang fenomena katanya di tanah air yang dalam waktu 3 jam ya kalau nggak salah ada satu orang yang mengumpulkan dana gitu ya untuk Palestina, dalam 3 jam udah terkumpul 1 miliar plus 3 juta satiau ya kalau Pak Paul bilang 1 miliar 3 juta dalam 3 jam gitu loh. Itu luar biasa ya menurut saya ya. Maksudnya pertanyaan saya mengenai itu Pak, apakah memangnya udah segitu dedikasinya untuk ke Palestina? Apakah di seluruh penjuru tanah air negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini, apakah sudah seperti paradiso gitu? Apakah semua sudah sejahtera, tidak ada lagi kemiskinan, tidak ada lagi yang kelaparan, tidak ada efek-efek pandemi lagi seperti yang bangkrut, kena PHK, dan lain-lain? Bagaimana dengan saudara-saudara di Papua? Apakah mereka semua sudah bagus? Bagaimana dengan saudara-saudara yang terkena bencana di NTT? Misalnya, apakah semua itu sudah settle, makanya bisa mengirim bantuan dana yang sedemikian besar, mengumpulkan dana sedemikian besar dan dikirim ke Palestina yang non jauh di sana gitu. Dan saya sih nggak tahu ya yang ngumpulin dana yang sampai 3 jam dapat 1 miliar itu dia siapa, mewakili siapa, dan lain sebagainya gitu. Dan kalaupun benar semua dana 1 miliar plus 3 juta itu dikirim ke Palestina, kan kita nggak tahu ya akan nyampai ke tangan mana dan sebagainya gitu ke pihak mana. Ya, saya sih nggak tahu ya 1 batang roket itu berapa duit ya Pak ya. Tapi 1 miliar plus 3 juta itu kalau jatuh ke dalam tanda kutip tangan yang salah, bisa berapa roket untuk dibeli gitu. Roket itu kan perlu duit Pak, bukan barang gratis. Ya. Gitu. Ya itu sih arahnya ke sana gitu yang saya ingin pertanyakan mengenai itu. Ya mungkin itu aja dulu Pak. Terima kasih atas kesempatannya Pak.
Ya, ini Pak Jenderal sudah masuk, tapi ini biar Pak Habibie dulu, lalu kembali ke Pak Jenderal ya. Pak Habibie tadi mana ya Pak Habibie ya? Ya, Marbun. shalom. Shalom, Pak. Halo, Pak Paul. Marbun. Ya, shalom, Pak Habibie Horas. dulu. Ya, silakan Pak Ya, Habibie, lalu Pak Pak Jenderal. Paul. Ya, shalom buat kita. Halo. Ya, shalom buat kita semua. Pak Paul, saya temannya Pak Yudi Mulyana, Pak, satu alma mater. Oh, 2 tahun lalu mana masih yang di Tamburan atau yang di ini? Petamburan. Oh, Tamburan. Ya, 2 tahun lalu masih komunikasi, tapi terakhir setelah ada itu udah nggak komunikasi lagi, Pak. Oke. Saya senang ngikutin Pak Paul nih.